Halo, welcome back to our channel Aran Vlog. Kali ini gue akan nge-vlog ya mengenai motor idaman gue, guys. Ini dia. Oke, gue akan mereviewnya satu persatu. Ini cukup murah, custom motor seperti ini ya, guys. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya, dan aktifkan pula loncengnya. Kita akan review satu persatunya. Oke, let's go. Oke, guys, ini gua membuat tubular sendiri ya, guys. Ya, ini sangat murah, guys. Gua membeli pipanya satu batang itu 40.000 ya, satu batang 40.000, guys, yaitu ukurannya 1/3 inch ya. Nah, ini emang panjangnya 6 meter, guys, 6 meter, dan ini pun hanya kepake 4 meter. Lalu gua custom membuat bracket side box punya gue itu ukurannya kecil ya, karena menggunakan box pindad, jadi cukup, guys, gitu. Lalu kemudian winglet ini gua membuat sendiri dari bekas topi helm, dan gue bentuk sedemikian rupa ya. Ini belum didempul, jadi masih agak grekok ya. Nah, ini totalnya 40.000 ya, plus bracket side box. Oke, ini bentuknya seperti ini, guys. Nah, seperti ini ya. Nah, ini belum ditutup, dan ini gua waktu itu bekas jatuh, jadi bekas las-lasan bekas sambungan ya. Ini gua custom sendiri tubularnya dan bracket side boxnya seperti ini, guys. Ini, nah, ini custom sendiri ya. Ini biayanya hanya 60.000 sama pilox. Itu pun kalau kita mempunyai mempunyai ini sendiri ya, alasan sendiri. Nah, seperti ini, guys. Ini cukup kuat. Ini gua pasang stabilizer supaya tidak goyang kiri kanan ya, dan ini disambungkan ke sini ya. Nah, ini pun nanti gua custom lagi sih, kurang tebal, dan ini kayaknya kurang kuat juga alasannya ya. Seperti ini. Ini dudukan bracket top boxnya gua custom, guys, menggunakan bekas bumper mobil, jadi agak tebal ya, seperti itu ya, guys. Nah, ini pun belum dikasih stabilizer ke step sini ya. Nah, step sini belum. Lalu untuk stangnya, ini gue menggunakan stang fat bar prototyper yang imitasinya ya, guys, dan ini menggunakan saklar Fiction ya, Fiction old, cuma yang lokal. Dan rem gua menggunakan miliknya Mio, menggunakan miliknya FU seperti ini ya. Ini gua awalnya dari Beat ESP ya, ESP 2016. Lalu kemudian ini dudukannya gua menggunakan meja Batman ditambah riser tumpuk 2 seperti ini. Dan di sini gue menggunakan speedometer Olri Honda Beat ESP nya ya. Nah, seperti ini ya, guys. Nah, kalau nampak dari belakang, dan gue kasih dudukan. Kalau yang Batman itu kan ada ini nih ya, gue custom lagi sendiri, dibentuk sedemikian rupa supaya menduduk kepada ini nih, visor sama visor sama speedometer seperti ini ya, guys.
seperti ini. Oke, dan gue menggunakan stabilizer stang ya. Karena gue pernah crash, itu pun udah pakai stabilizer tetap aja agak bengkok seperti ini. Nah, jadi dan di sini gue menggunakan selang TDR 130 cm guys. Nah, menggunakan selang TDR ya. Lalu ini gue menggunakan spakbor KW bit karbu yang berada di bawah karbu awal ya. Dan menggunakan lampu sorot 6 titik untuk penerangan. Awalnya sih gue kuning ya, itu gue kelopekin nampaknya. Pas ketika hujan ini ambiar semua guys, karena putih itu nggak mendukung kepada kabut, malah pecah ya. Seperti ini ya guys. Oke, dan di sini gue menggunakan standar, bukan milik KLX ya, ataupun Honda Win. Sini gue menggunakan R17 disambung lagi. Nah, seperti ini ya guys, nih sambungannya. Dan ini pun kurang tinggi ya guys, gue kasih dudukan lagi nih pakai lap. Oh ya guys, kalian jangan pernah menyepelekan hal yang terkecil dari motor. Pasti yang kalian tahu itu hanya servis dan servis. Harus kalian ketahui ya, di Matic ini ada sebuah pen belt ya, atau sabuk untuk menggerakkan roda belakang ya. Itu dibantu dengan kipas dan rumah roller dan rollernya. Kalian harus ketahui ya, jangan sampai terjadi kepada kalian. Hanya cukup gua saja ya yang mempunyai kendala seperti ini. Kalau kalian gak mau tekor ya. Oke, gue cerita sedikit mengenai kendala gue waktu itu ya. Di sini gue ingin ceritanya naik ya, cc-nya naik biar lebih kencang, dan roller gue ganti ya, istilahnya main sampingan. Ternyata gue menggunakan mekanik bukan yang handal atau lihai ya, atau berpengalaman di bidang motor matic. Nah, motor matic ini tenaganya hanya satu di roller ya, itu penggeraknya seher. Nah, kalian harus ketahui. Jadi apa ya, kalau misalkan kalian ingin menaikkan motor ya, kalian harus ketahui, jangan sekadar cuma membongkar lalu kemudian tidak pernah memperhatikan hal sepele, yaitu ring ya. Ring yang berada di kipasan antara bos as dengan roller ya. Di situ ada jeda sedikit, itu dibantu oleh ring ya. Nah, di dalam roller itu ada ring. Kalau kalian nggak detail ya, pasti kalian akan kecolongan seperti gua. Seperti itu ya guys, ringnya itu tidak terpasang. Nah, lalu kemudian anehnya pas ketika gua ganti kipasan dan rumah rollernya, kenapa kipasan itu nggak presisi pas lagi muternya, ternyata goblak gitu kan. Dan ternyata pas gue pulang kerja, motor gue bener-bener los, nggak jalan. Mesin sih jalan, cuma nggak bergerak gitu. Nah, akhirnya untung gue dekat gitu ya, dekat rumah. Akhirnya gue paksakan dan akhirnya bisa sampai rumah. Dan kemudian gue ke bengkel, itu pun di step. Dan ternyata hal sepele itu yang membuat
biaya berjuta-juta ya. Dan untungnya lagi ya, kalau orang Indonesia itu masih aja untung. Walaupun ada masalah atau musibah masih untung ya. Itu pun tidak jutaan. Dan ketika dibongkar di bengkel, ternyata itu ringnya hilang, gak ada guys. Jadi seperti itu, kalian harus detail. Dan kalian kalau misalkan ke bengkel resmi ataupun bengkel yang biasa, kalian harus perhatikan dan harus simak terus ketika pembongkaran. Nah seperti itu ya guys. Dan gua ngecek kepada teman gue, ternyata teman gue juga sama halnya kayak gitu, bunyi keltek awalnya. Ternyata teman gue mah sehernya gitu, stang sehernya kena, dan bearing skru asnya kena juga, dua-duanya, kiri kanan, yang kecil dan yang besar. Itu di total hampir 1,5 juta lah, karena harga seher itu kalau yang ori HM-nya itu 1.200.000 ya, kurang lebih, kalau gua nggak salah ya guys, seperti itu. Jadi kalian harus pahami ya mengenai kondisi motor kalian, dan jangan kalian pernah membongkarnya sembarangan tanpa didampingi oleh yang ahli, seperti itu ya guys. Ini hanya sedikit cerita aja dari gue ya guys mengenai motor. Jangan sampai kalian hanya memikirkan oil, tapi kalian harus perhatikan juga roller dan kayak kipasannya, apakah itu udah aus atau belum. Jadi kalian harus pahami juga ya. Jadi sekian aja vlog dari gua, kurang lebihnya mohon maaf. Diakhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.